Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai intelektual muda, Welcome to UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng gue, lo, Apapun kita ceritain di sini bareng gue Oci. bareng gue Ranti. Kita ada di segmen atas bawah. Nah, pada segmen atas bawah ini kita kedatangan guest star yang sangat istimewa nih. Betul banget Oci. Gestar yang sangat kita tunggu-tunggu untuk hadir di dalam studio kita ya Oci ya. Nah, bener banget, guest star ini juga yang paling sering dicari-cari oleh mahasiswa UNP khususnya. Kira-kira siapa ya Oci ya? Langsung aja kita sambut. Ini dia, Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Handus Hendra Syarifuddin, MSI PhD. Halo Bapak. Halo Bapak. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi Bapak kesini kita ganggu schedule Bapak apa enggak nih? Udah emang dikhususin buat UKKPK atau bagaimana? Udah dijadwalkan untuk Merasa terhormat kita nih Pak. Kayak spesial banget Iya. didatangi sama Iya. Bapak gitu. Suatu Ya, kehormatan karena banget Pak. UKKPK telah mengundang jauh hari sebelumnya. Iya benar. Alhamdulillah. Kalau sama Bapak harus jauh-jauh hari, Bapak sibuk sekali soalnya. Iya bener banget. Pak gimana nih Pak perasaannya Pak masuk ke dalam studio kita Pak sebelumnya? Sebelum kita lanjutkan obrolan. Iya, alhamdulillah. Kita bersyukur karena kita telah punya studio mini seperti ini. Iya Pak, alhamdulillah. Ini sebagai suatu langkah awal yang bagus. Dan Alhamdulillah. ke depan kita harapkan ini akan berkembang jauh lebih maju dan berkualitas lagi. Kalau misalnya dari dirinya insya Allah niatnya bagus dan menjalaninya juga insya Allah juga lancar-lancar aja ya Pak. Iya, insya Allah. Jadi banyak sukanya atau dukanya nih Pak? Ya berimbang lah, Ya, suka berimbang dan ya. duka. Namun dukanya ya boleh dikatakan ya dapat diminimalisir, dan sukanya ya banyak sekali karena ini adalah suatu ya pekerjaan yang mulia dan tentu ini muaranya nanti akan menjadi ya amal ibadah. Amin ya Pak ya. Iya. Jadi ini cita-cita Bapak waktu jadi kecil atau emang mau jadi WR waktu kecil atau gimana? Atau dulu jadi dokter juga kayak kita nih Pak. Jadi dokter tapi ujung-ujungnya jadi guru gitu kan Pak. Atau dulunya emang cita-citanya sampai guru, keterusan jadi dosen gitu Pak. Ya kalau cita-cita dulu jadi guru dan bener ya. alhamdulillah melampaui ekspektasi dan jadi dosen. Kalau waktu S1 dulu mengambil bidang pendidikan matematika, memang cita-citanya mau jadi guru matematika. Wah. Yang sebetulnya dosen ini kan guru juga. Iya, gitu. benar, Jadi, Pak. Benar. ya alhamdulillah apa yang diimpikan, dicita-citakan bisa ya tercapai. Iya, Ya, Pak. bisa mendidik mahasiswa untuk ya bisa ya mengenal matematika dan bisa ya paham matematika. Iya Pak. Berarti dulu di sini juga kuliahnya atau di luar pulau Sumatera Pak? S1 di sini, S1 di UNP. S2 di ITB Bandung, dan S3 di Curtin University Australia. Aduh, Bapak jauh sekali. Soalnya gelar Bapak udah PhD, berarti benar-benar. luar negeri deh udah. Tapi kayaknya aku tebak bisa aja. ngikutin jejak Bapak jadi WR juga deh. Aku FMIPA juga Pak. Nanti Insya Allah. S2-nya di ITB. Amin, didoakan. Iya amin, makasih ya Pak. Niatnya awal nggak apa-apa, nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. bagus. Iya. Kalau cita-cita enggak ada pernah Iya, iya, bercita-cita benar. jadi WR. Oh, nggak pernah Nggak pernah jadi jadinya Pak WR. jawabannya ya. Ini garis hidup yang harus dilalui, dan ini suatu ya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi tugas dan amanah seperti ini, Iya. dan insya Allah akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Iya Pak, betul banget. Nah gini Pak, kita kan sekarang udah mau offline lagi nih Pak, mengenai perkuliahan gitu Pak. Ya. Sebelumnya kita ada online, tapi sering ganti-ganti gitu Pak. Kadang online, kadang offline, bahkan kita blended. Nah, rencananya semester depan berkemungkinan bakal offline ya Pak. Ya. Nah, menurut Bapak tuh gimana tuh Pak? Yang Kita sistemnya peralihan ya. ganti-ganti terus Iya. gitu Pak. Kita banyak peralihan nih Pak di masa Covid ini. Iya, sebetulnya kita tidak menginginkan ya perkuliahan kita ya dilaksanakan secara
online, namun situasi yang menghukum kita yaitu pandemi COVID-19, dan ini mengharuskan ya kita tidak bisa bertemu secara langsung pada 2 tahun terakhir ini, dan insya Allah ke depan ya perkuliahan ya offline atau tatap muka secara langsung ini akan dilaksanakan. Namun perkuliahan kita akan mix nampaknya, ya sebagian akan disupport oleh Learning Management System ya UNP, karena kita telah mempunyai LMS yang bagus dan cukup terandal, dan ya dosen-dosen ya sebagian besar juga akan masih memanfaatkan LMS tersebut. Namun ya perkuliahan pembelajaran ya offline akan ya dilaksanakan dengan catatan COVID ya tidak marak lagi atau tidak ya mengancam ya keselamatan kita lagi, dan kita memang harapannya seperti itu ya COVID ini hilang dari muka bumi dan kita bisa ya hidup normal kembali seperti sedia kala sebelum pandemi. Amin, amin ya Pak. Amin. Jadi kayak lebih kondisional gitu Ya, kan Pak, kondisional nanti bisa ke depannya Pak, ya. gimana Jadi gitu. pembelajaran perkuliahan kita ini memang ditentukan ya seperti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi kalau Pemerintah, ya. sekarang kan memang sudah dianjurkan Offline. Offline, ya, dianjurkan offline. Karena perkuliahan online ini banyak ya kekurangannya. Iya, banyak dampaknya ya Pak ya. Iya. Dampaknya. Yang paling Ya. terasa apa Pak dampaknya Pak? Ya dampaknya ya online ini ya keseriusan mahasiswa Iya sih, betul. maupun dosen dalam transfer pengetahuan, dan begitu juga keseriusan mahasiswa menerima materi ya tidak bisa Maksimal. berlangsung ya maksimal. Iya sih Pak. Ya benar. misalnya dengan Zoom, apakah betul-betul mahasiswa itu ya penuh mengikuti dengan tekun materi yang disampaikan oleh dosen di Zoom atau Tidur. Kan nggak tahu ya, apalagi Kita kalau nggak yang tahu. Iya, benar. udah matiin kamera tuh nggak jelas Apa- tuh dia Atau enggak kemana. mereka lagi nongki ya Pak ya. Kan Iya. bisa jadi ya Kak Pak ya. Tapi sisi positifnya platform pembelajaran online kita semakin berkembang ya Pak, Iya, Pak, semakin benar. maju gitu Pak. Yang sebelumnya learning kita ya mungkin standar, sekarang udah Iya, semakin semakin meningkat upgrade gitu, gitu, Pak. upgrade Ya. terus gitu. Ya sisi positif memang seperti itu. Iya benar. Bahwa learning management system di UNP semakin stabil, semakin bisa dirujuk dan dijadikan ya acuan dalam kegiatan perkuliahan. Dan saat ini tim LMS UNP ini ya masih terus mengembangkan, mengupdate ya program-program, begitu juga dengan dosen-dosen yang selalu aktif mengisi ya konten-konten pada LMS tersebut. Jadi kegiatan pembelajaran akan lebih bervariasi lagi ke depannya. Di samping mahasiswa bisa mengikuti secara luring di Manapun. kelas, bisa mengikuti yang materi-materi melalui LMS. Iya Nah, Pak. kalau benar. yang sebelum-sebelumnya belum terbayang seperti itu. Iya, iya, Kalau benar, sekarang lebih kaya lagi kegiatan pembelajaran perkuliahan. Iya kita. sih Pak. Jadi mahasiswa bisa ngikutin program yang lain juga Pak sambil kuliah. Jadi Iya. banyak manfaatnya juga Iya, sih salah benar. satunya Pak ya. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak balik ke masa lalu nih Pak ya, waktu zaman kuliah, lebih seneng online apa offline nih Pak kalau dilihat dari masa sekarang? Kalau dibandingkan ya masa yang lalu dengan dukungan teknologi yang sudah ada juga, ya sulit juga membandingkannya karena ya ada ya plus minusnya juga, dan kegiatan pembelajaran selayaknya memang harus lebih utama ya offline atau pembelajaran tatap muka, karena pada kegiatan pembelajaran tatap muka ya banyak hal yang bisa transfer oleh dosen ke mahasiswa, ya tidak hanya ya materi saja yang berkaitan dengan ya ilmu pengetahuan, namun juga ya transfer ya karakter, ya transfer bagaimana berperilaku, bagaimana ya bersikap, beretika segala macam itu didapat melalui ya pelajaran offline. Iya, betul. Kalau online ya dosen akan sulit mentransfer itu. Apalagi dalam bidang ilmu pendidikan. Ya, guru biasanya akan meniru bagaimana
dosennya dulu mengajar. Iya, betul. Jadi nanti ketika mereka mentransfer pengetahuan ke siswanya di sekolah, dia akan mengaplikasikan apa yang didapat dari dosennya. Tapi kalau online itu sulit. Iya, karena tidak terlihat ya Bapak tidak ya. terlihat oleh mahasiswa bagaimana ya praktek, bagaimana strategi itu ya diterapkan, bagaimana ya metode itu diimplementasikan. Tapi Pak, waktu COVID yang meradang kemarin tuh Pak, bagi UNP sendiri dampak yang paling besar apa Pak? Selain rombak sistem semuanya, selain itu apa lagi Pak? Kalau ya dampak positifnya, kita lebih bisa ya menghemat anggaran pembiayaan pada semua bidang ya, karena biaya operasional perguruan tinggi ini mahal dan besar, misalnya ya listrik, air, dan dengan off-nya berbagai aktivitas di kantor-kantor ya, di kelas-kelas, dan itu jauh lebih ya hemat. Ya itu dari sisi positifnya. Namun negatifnya adalah ya transfer pengetahuan tadi ya tidak bisa berjalan dengan maksimal. Sebetulnya kita tidak masalah ya, listrik habis, air ya, habis. banyak habis, AC ya, hidup. AC hidup ya, tidak apa-apa, tidak masalah, asalkan dampaknya kepada peningkatan ya kualitas ya mahasiswa, ya peningkatan ya berbagai hal ya di lingkungan kampus, ya itu tidak masalah, karena memang digunakan sesuai dengan keperluan ya kebutuhannya. Iya ya Pak ya. Tapi Bapak kangen nggak suasana perkuliahan offline? Kan rame, macet di depan, di MKU macet, di sana macet juga di FBS. Atau Bapak langsung masuk ke ruang Bapak ini tidak aja, merasakan kemacetan ya, Pak? masuk ke ruang itu aja yang apa tuh namanya, depan audit. Iya, rindu, kangen situasi seperti itu, karena itu menghidupkan ya banyak hal ya, tidak saja mengairahkan kehidupan kampus, tapi juga meningkatkan, memperbaiki ya taraf hidup masyarakat di sekitar kampus. Ya kita lihat dampaknya kemarin ketika pandemi ya, pengusaha-pengusaha kecil, pedagang-pedagang kecil yang di lingkungan kampus itu mereka sulit, susah. Ya, Bapak pernah bercerita dengan seorang tukang cukur rambut. Nah, Di sebelah mana nih Pak? arah masuk Tunggul Hitam itu. Iya, Nah, itu Pak. langganan Bapak di situ, dan mereka mengeluhkan biasanya Pak dalam satu hari dapat sekian, ini di masa pandemi hanya dapat sekian. Kita berharap Pak mahasiswa bisa datang lagi ya, bisa membantu menambah penghasilan, menghidupi keluarga. Ini sekarang sudah banyak utang kesana kesini nih Pak. Iya. Kadang pedagang kecil tuh juga mengharapkan mahasiswa di sini ya Pak. Iya, Karena jelas. kita rame banget Bapak. Iya. Kalau misalnya pas pandemi itu pada pulang kampung semua gitu Pak, yang Iya. benar-benar orang Padang aja lagi yang di sini Pak. Iya. Dan mereka juga di rumahnya aja kalau orang Padang, nggak Iya. keluar-keluar ke kampus. Iya. Dan berarti semoga kita bisa kuliah offline lagi ya Pak, full, kita berharap sekali sih Pak ya. Semoga dari UNP-nya menetapkan itu ya Pak ya, walaupun nanti ada beberapa yang mix, gak masalah, yang penting kegiatan mungkin bisa dilancarkan ya Bapak ya, Ya. offline semuanya. Ya, kita menginginkan pandemi ini segera habis, hilang, dan semua aktivitas kembali seperti sedia kala sebelum ya pandemi, sebelum tahun 2020 itu. Kita ingin semua kehidupan, kegiatan pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan ya bergairah kembali. Iya. Karena ya transfer pengetahuan dari ya generasi dari periode ke periode itu harus ya terus berlangsung. Ini transfer pengetahuan pada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan boleh dikatakan mandek selama 2 tahun ini, karena kegiatan-kegiatan kita banyak yang Online. dilakukan secara online. Jadi kegiatan-kegiatan offline ini penting karena betul-betul terasa efek dampaknya Iya, ya benar. pada kita. Jadi kita ingin ya kegiatan-kegiatan ya berlangsung ya offline kembali. Nah bener Pak, bahkan kegiatannya waktu kita online gitu Pak, Ormawa pun juga terdampak gitu Pak, kegiatan-kegiatan Ormawa. Nah menurut Bapak sendiri nih, Ormawa nih di UNP gimana sekarang nih Pak? Ya nih Pak, Ormawa setelah di COVID UNP. ini Pak. Setelah kegiatan-kegiatannya gitu Pak. Iya Pak.
Ya, Bapak kita ingin kegiatan Ormawa ini ya terarah dan fokus ya untuk ya meningkatkan kapabilitas mahasiswa dan mempersiapkan ya mahasiswa kita siap masuk ke dunia yang sesungguhnya, dunia profesionalitas setelah mereka tamat. Jadi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kita ya difokuskan pada 2 IKU. Ya, pemerintah sekarang menetapkan ya 8 IKU yang harus kita ikuti ya sebagai panduan, dan yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan hanya 2 IKU yang kita ikuti pada 8 ya standar tersebut. Yang pertama IKU ya lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, yang kedua adalah mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Ya, di luar kampus maksudnya mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan ya ekstrakurikuler yang relevan dan ada prestasi di situ. Ada prestasi, dan prestasi yang diinginkan ini adalah prestasi yang level nasional dan internasional, dan ya sesuai dengan yang tercatat pada Simkat Mawa. Karena ya pemerintah menginginkan ya mahasiswa punya ya kemampuan pada bidangnya masing-masing dan segera bisa memberikan ya kontribusi nanti pada aspek yang lebih luas, yaitu memperbaiki ya keadaan ya bangsa dan negara kita tentunya. Bapak setelah masuk PKM ini apa yang Bapak rasakan gitu Pak? Kan ada KSR PMI di bawah, UKO juga, Empal sebelah sana, UKES atas. Itu gimana tuh Pak? Kan pertama kali atau udah beberapa kali Bapak masuk ke sini? Iya, beberapa kali Bapak masuk. Pertama dulu Bapak masuk ke sini ketika baru menjabat sebagai ya WR3 dan ya situasinya saat itu adalah pada awal-awal masa pandemi. Oh iya. Ya, sekitar bulan ya Juli atau Agustus tahun 2020. Iya, 20 ya benar. Tidak banyak mahasiswa yang ada di sini ya, kondisi gedung PKM ya sangat memprihatinkan karena tidak ada mahasiswa yang beraktivitas. Ya berantakan di sana sini. Ya, berantakan di sana sini, dan ya ada tempat tidur, ada bantal segala macam ya ketika itu, dan semua PKM, semua UK Ormawa yang ada di sini diminta untuk ya membersihkan dan membuang peralatan-peralatan yang tidak diperlukan di kantor dan barang-barang milik pribadi yang disuruh bawa pulang, simpan tempat kos, kalau tempat kosnya tidak ada bawa ke kampung. Nah, itu yang dianjurkan waktu itu, dan alhamdulillah semua UK meresponnya, dan alhamdulillah tidak lama setelah itu ya kantor-kantor UK kita ya bersih dan menyenangkan untuk ya beraktivitas. Dan ya ada beberapa kali lagi Bapak datang setelah itu, ya alhamdulillah ya tertib, mungkin karena tidak banyak mahasiswa di sini, jadi kegiatan untuk beraktivitas itu ya belum seberapa yang dilakukan di kampus. Kegiatan-kegiatan banyak yang dilakukan secara ya online, jadi yang datang ke sini terbatas ya pengurus-pengurus ya UK, BEM, dan yang punya kantor di sini saja. Ya, ketika itu. Dan tadi ketika Bapak masuk ya keadaan di bawah memang tidak tertata, belum tertata kembali. Agak terkejut ya Pak? Iya, agak terkejut karena datangnya mendadak barangkali Iya. Dan ya UK tidak siap belum mungkin ya Pak ya? Ya membersihkan tempatnya masing-masing. Ya harapan Bapak cerminan sebuah kantor itu adalah ya bersih dan sehat, sehingga siapapun yang datang ke sana jadi betah gitu. Iya, karena PKM ini kalau bagi UKM ini rumah Pak. Jadi emang bener pesan Bapak harus bersih, Iya. sampah dibuang ya Pak ya. Iya. Barang-barang ditata lagi ya Pak ya. Ya, kita memperlakukannya bagaimana seperti rumah kita sendiri. Iya, Pak, itu betul. dalam hal kebersihannya. Iya. Nah, tapi jangan pula dibawa tempat tidur di sini, bawa pula bantal untuk tidur untuk malam. Mungkin menginap karena di sini
Nah itu nggak boleh. Saking Jadi anggap rumah Pak. oh, jangan, ya jangan rumah secara totali, jangan. Iya. Nah, Rumah singgah aja ya Pak ya. rumah singgah. Iya. Jadi perlakukan PKM ini sebagai suatu kantor. Kantor Ya kantor. Ya dimanapun di dunia ini, yang kantor itu adalah untuk tempat kita beraktivitas, untuk tempat kita bekerja. Nah, biasakan itu. Insya Allah kalau itu kita biasakan, masuk kita nanti ke dunia profesionalitas, kita akan ya smooth gitu ya perpindahnya dari ya mahasiswa ke lingkungan pekerjaan, bahwa kita memperlakukan ya kantor sebagai tempat kita bekerja. Ya, habis aktivitas kerja kita pulang. Ya, jadi nggak kaget lagi ya Pak ya besok kalau udah kerja ya Pak Ya ya. kalau ada pekerjaan yang tidak tuntas di kantor, Bisa jangan di paksa untuk menyelesaikannya di kantor Iya. gitu. Jangan paksa. Ya pekerjaan bisa kita lanjutkan di rumah. Besok pagi kita bawa ke kantor lagi. Jadi PKM ini sebetulnya tempat kita berlatih pada dunia yang sesungguhnya. Ya datang ke kantor jam 7, ya pulang katakanlah jam 4, kalau masih ada pekerjaan bisa kita tunda sampai menjelang maghrib, dan ya, kita sudah betul-betul pulang pada pukul 6. Nah, itu harus kita biasakan, harus disiplin dengan itu. Jadi target Bapak untuk Ormawa emang untuk dunia profesional berarti ya jatuhnya ya Pak ya? Iya. Seperti yang Bapak dari tadi bilang. Ya. Berarti itu harapan terbesar Bapak kan? Iya, karena IKU yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah mahasiswa segera mendapatkan pekerjaan yang layak setelah tamat. Jadi PKM ini salah satu unit di kampus kita untuk menimba ya berbagai ya pengetahuan, berbagai pengalaman, sehingga kita bisa terserap oleh lapangan pekerjaan. Nah, demikian juga oleh ormawa-ormawa yang ada di PKM ini harus menyusun berbagai macam ya program kerja untuk anggotanya, sehingga anggotanya itu punya skill, punya pengetahuan, punya pengalaman yang relevan. Misalnya mahasiswa matematika ya ikut tergabung di UKO, unit keolahragaan misalnya. Jangan UKO itu hanya melakukan kompetisi ya futsal, melakukan ya pertandingan ini itu segala macam, itu hanya program-program sesaat. Nah, tapi lakukanlah pembinaan secara berkelanjutan sehingga di UKO yang lahir nanti betul-betul berprestasi dalam bidang basket, dalam bidang badminton, ya renang, tenis gitu. Karena itu yang diinginkan sebetulnya. Kita punya fasilitas yang cukup, yang lengkap dalam bidang ya olahraga. Ya agendakan latihan-latihan itu. Kita akan bukakan akses ke kolam renang, ke lapangan tenis, ke lapangan badminton. Ini tidak lihat lapangan badminton yang di samping. Yang menggunakan itu hanya dosen, pegawai, begitu juga lapangan tenis. Ya dosen, pegawai gitu. Kolam renang begitu juga. Jadi sebenarnya boleh Iya boleh. Boleh kan Pak? Boleh, boleh. Ya, misalnya ada yang potensial 10 orang misalnya untuk dibina dalam bidang badminton, 10 orang tenis misalnya, 20 orang di renang misalnya. Kita akan fasilitasi mereka bisa mengakses kolam renang itu secara free, gratis gitu. Tiap hari gitu Pak? Iya tiap hari. Asalkan itu memang berlatih untuk meningkatkan prestasinya. Itu nanti akan berguna. Misalnya yang Pak contohkan tadi, ya sarjana matematika, mereka diterima kerja di bank, kemudian ketika wawancara, nah apa keterampilan tambahan yang kamu punya? Mas saya bisa tenis. Oh ya emang bisa tenis. Nah kebetulan dibilangnya suka main tenis. Nah yang diterima. Banyak hal seperti itu, bukan hal pengetahuan basicnya itu yang sangat menentukan, tapi yang menentukan itu adalah keterampilan tambahan itu. Jadi keterampilan tambahan itu yang bisa dikembangkan, dibina di ormawa-ormawa ini gitu. Nah, kalau Bapak melihat selama ini ormawa ini hanya sebagian besar ini ya. Iya, Ormawa ini hanya fokus untuk ya kegiatan aktivitas yang akan memupuk beberapa orang saja, bukan semua anggotanya itu diayomi gitu.
Berarti Bapak melihatnya kayak kurang maksimal kurang mengayomi gitu ya. maksimal ya. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apa sih hal yang harus di-upgrade gitu, yang harus diperbaiki dari Ormawa secara keseluruhan lah gitu, Pak? Hal-hal yang patut, yang maksudnya yang hal ini harus diperbaiki, harusnya kayak gini gitu. Menurut Bapak gimana? Ya, hal yang paling urgen yang akan bermuara pada peningkatan ya kualitas anggota Ormawa itu adalah ya program-program kerja Ormawa ini orientasinya harus diubah gitu, harus diubah. Dan Bapak melihat program-program Ormawa ini dari tahun ke tahun hampir mirip itu saja, bahkan ya copy paste gitu. Nah, bahkan ada yang lupa mengubah Tanggal, tahunnya. Iya, banyak itu. Lihat proposalnya ya, Iya, banyak itu lupa mengubah nama ketuanya, mengubah nama pembina masih yang lama, copy paste saja kesannya gitu. Jadi tidak berangkat dari analisis situasi yang betul-betul real gitu. Nah, jadi kedepannya memang program kerja yang diangkat itu berangkat dari ya, analisis situasi yang real ya, dari diskusi dengan ya, pengurus, dengan anggota dan juga dengan ya, pembina. Nah, tujuan kita ini apa program-program kerja yang bisa kita angkat sehingga tujuan kita itu bisa tercapai. Berarti kalau dari UNP-nya sendiri kita kan rata-rata Ormawa ini katanya banyak kendala nih Pak. Kita dengar bisik-bisik tetangga ya Pak ya. Kendalanya karena kayak dananya nggak turun Pak. Terus kalau mau minjem ini susah. Itu gimana tuh Pak tanggapan Bapak ya Pak ya? Kita karena kita satu rumah ya Pak. Jadi tetangga tuh banyak Pak. Jadi kita dengar aja gitu Pak. Iya, kalau ya programnya itu bagus dan relevan dengan tujuan universitas yaitu pencapaian IKU tadi, itu tidak ada kendala itu. Malah disupport itu, didukung. Kalau kata pepatah Minang, ndak ada kayu janjang di kapiang. Seperti itu betul lah. Ya kalau program kerjanya itu ya relevan dan cocok. Nah ini kegiatannya itu ya tidak relevan, ya bagaimana kita ingin yang mensupportnya. Oh iya, berarti Ormawa ini berarti kalau mau semuanya yang dia pengen kayak dana, fasilitas, berarti emang harus sesuai IKU ya Pak ya, jawabannya Pak ya? Iya. Kita punya dana yang cukup, punya fasilitas yang ya, sangat memadai, tapi itu semuanya harus relevan dengan pencapaian tujuan universitas. Ya karena kita fokus pada pencapaian tujuan universitas itu, UNP ini telah 2 kali masuk peringkat 3 nasional dalam pencapaian IKU itu. UNAN 19 itu. Oh kita berapa nih Pak? Kita urutan ketiga nasional. Ngalahin UNAN kita ya Pak ya? Iya. Jauh. Biasa. UNP. Iya. Bener. Tapi untuk saat ini ya Pak, Ormawa yang proker yang udah masuk deh, yang udah Bapak sampai ke Bapak gitu. Yang itu udah sesuai IKU banyak gitu, udah Pak. nggak yang sesuai atau banyak yang masih jauh gitu Pak dari kriteria yang Bapak tentukan itu? Ya kalau Bapak melihat ya sebagian besar program yang masuk itu ya belum ya tepat sasaran. Nah, kita bisa ya meluruskannya sehingga program-program kerja itu bisa ya relevan, dan kita dalam waktu dekat akan